Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Usnasya ini dengan NIM 1220317 dari kelas 2A Teknik Informatika. Winsus Karyawan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi PBO tentang relationship and polymorphism, yaitu ada komposisi, delegasi, loose coupling, polymorphic behavior, dynamic typing, dan dispatch. Nah, di sini kan eh, nah codingan pada codingan ini saya membuat game saya membuat sebuah satu proyek game RPG. Nah, sebelum kita masuk ke dalam codingan game ini, kita tentu harus mengetahui apa pengertian dari materi-materi tersebut. Nah, jadi kalau misalkan komposisi itu hubungannya kayak kepemilikan, di mana kepemilikan mutlak, di mana sebuah objek anak itu dibuat langsung di dalam objek induknya. Jadi ketika si objek induknya ini dihapus, maka anaknya itu ikut dihapus juga. Jadi komposisi itu kayak saling terhubung. Jadi kalau misalkan anak ikut kehapus, jadi induknya ikut otomatis kehapus juga. Nah, pada contoh di dalam kode kita ini, bagian vitalitas. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh materi di bagian komposisi. Nah, pada vitalitas ini kan dibuat langsung dipakai dev init nih di sini kan, itu milik si hero. Nah, di sini hero-nya hero-nya di sini saya memberikan namanya itu Luisa. Nah, dekat sini ada nih. Nah, jadi jika hero Luisa ini dihapus dari game, data vitalitasnya pun ikut terhapus. Nah, jadi ini ada salah satu contoh dari komposisi. Kalau misalkan anaknya kehapus, otomatis induknya juga kehapus. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya ada delegasi. Jadi, kalau delegasi itu, dia adalah eh, di mana sebuah objek tidak menyelesaikan tugasnya. Di mana sebuah objek itu dia nggak menyelesaikan tugasnya sendiri. Jadi dia tuh mendelegasikan atau memberikan atau mengoperkan tugasnya itu kepada objek lain yang lebih ahli. Misal kayak kalau di dunia nyata dia tuh anggap dia tuh manajer sama em, apa namanya tuh ahli IT. Nah, misalkan si manajer ini dia tuh ada tugasnya. Dia punya tugas yang di bidang tugasnya tuh ada bikin proyek misalkan. Nah, dia ini ngebagiin proyek itu kepada si ahli IT yang lebih ahli gitu. Jadi delegasi itu dia tuh eh, mengoper tugas tugas dia tuh kepada objek yang lebih ahli. Jadi dia tuh dikasihnya ke yang lebih ahli. Nah, contoh di codingan ini tuh ada terdapat saat fungsi bagian ya di bagian hero hero ini self self titik senjata aktif digunakan. Nah, di bagian hero menyerang. Nah, di bagian hero menyerang ini adalah salah satu contoh delegasi. Nah, dia ini bagian saat fungsi hero menyerang ini dipanggil hero yang tidak menghitung, kayak kan saat hero hero menyerang ini nih kita panggil nih hero yang tidak menghitung cara menyerang, sa kan hero-nya ini kan tidak menghitung cara menyerang dia tuh sendiri gitu. Jadi dia ini menyuruh si senjata dengan kode self titik senjata underscore aktif titik gunakan. Jadi dia itu
nggak pakai hero titik menyerang itu aja. Jadi dia tuh nggak sendiri. Jadi dia tuh eh, memanggil kode lain. Dia tuh menyuruh si self titik senjata underscore aktif titik gunakan ini. Dia yang dia yang menugaskan untuk menyerang didelegasikan ke senjata itu. Nah, di bagian sini adalah contoh dari delegasi itu. Selanjutnya kita ke loose coupling. Nah, pada loose coupling ini dia tuh kayak hubungan antar kelas yang dibuat sangat fleksibel dan tidak kaku. Perubahan perubahannya itu pada suatu kelas tidak akan merusak pada satu kelas dia tidak akan merusak atau mengganggu kelas lain. Nah, jadi dia tuh fleksibel lah. Jadi dia tuh nggak akan merusak kelas lainnya gitu. Nah, pada contoh di sini kan di sini ada kelas hero ya. Nah, kelas hero ini dibuat tidak terikat dia dengan kelas si ini. Tidak terikat dia dengan kelas si pedang. Nah, dia tuh nggak terikat dia kelas hero ini. Mana tadi? Kelas hero ini dia tidak terikat dengan kelas pedang. Nah, berkat loose coupling, berkat loose coupling inilah fungsi ganti ganti underscore senjata tuh bisa menerima senjata baru apa aja dari pedang, panah atau senjata lainnya akan dibuat nanti gitu. Nah, tanpa merusak kode si hero-nya. Nah, jadi kalau simpelnya itu dia tuh bisa buat hubungan antar kelas. Dia bisa buat setiap kelas yang ini kelas misalnya kelas A dan kelas B dia itu bisa berhubungan terkait tapi dia gak akan merubah si kelas satunya lagi gitu. Nah, jadi kelas hero dengan kelas si senjata itu yaitu terikat. Kelas senjata ya, kelas senjata dia itu terikat. Nah, cuman dia tidak akan mengganggu kelas lainnya gitu. Jadi dengan cara dia menggunakan eh, bukan, jadi dia itu menggunakan def ganti. eh, berkat loose coupling ini yaitu ganti def ganti underscore senjata itulah dia bisa menerima senjata baru tanpa harus mengotak-atik si senjata ini. Nah, itulah guna loose coupling. Jadi dia tuh ke kelas yang terikat satu sama lain tetapi tidak merusak si kelas lainnya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dynamic typing. Nah, dynamic typing itu dia itu variabel itu bebas berubah tipe datanya kapan aja saat kita memprogramnya, saat programnya itu sedang berjalan. Nah, tanpa perlu dideklarasikan tipenya dari awal gitu. Pada contoh di kode kita ini, variabel variabel self titik senjata underscore aktif di bagian sini. Nah, awalnya kan dia tuh bertipe datanya tuh non. Nah, kemudian dia berubah menjadi objek pedang. Nanti dia akan berubah nih menjadi objek pedang. Dia awalnya aja di bagian menjadi non. Habis itu dia nanti bakal berubah menjadi objek pedang. Lalu berubah lagi nanti dia menjadi objek panah. Gitu. Jadi dia tuh singkatnya dia tuh salah satu variabel yang bebas berubah tipe datanya. Dia bebas berubah tipe data ini kapan aja gitu. Saat program sedang berjalan tanpa perlu kita deklarasikan tipenya dari awal gitu. Karena kan kalau misalkan dynamic typing nih, dia tuh di awal dia memang pakai self titik senjata underscore aktif sama dengan non. Nanti dia bakal berubah menjadi pedang. Ini kan kosong ya nanti kan hasilnya. Nah, dia nanti bakal menghasilkan bisa berubah menjadi pedang ataupun menjadi panah. Nah, selanjutnya kita ada masuk ke dalam dispatch. Nah, itu dispatch ini adalah proses di balik layar komputer yang memilih dan mengarahkan fungsi dan mengarahkan fungsi yang dimana yang dia tuh memilih bukan dia memilih dan mengarahkan fungsi mana yang harus dijalankan saat program sedang berjalan. Nah,
berdasarkan objek yang sedang aktif saat itu. Jadi kayak dispatch nih dia tuh memilih dan ataupun mengarahkan fungsi-fungsi yang mana nih yang harus dijalankan terlebih dahulu gitu. Jadi dia tuh bakal memilih suatu objek yang dimana objek itu dia tuh sedang aktif di saat itu. Nah, langsung aja di bagian contoh ini itu kita ada masuk di bagian. Nah, di bagian sini player titik menyerang. Nah, dia tuh di bagian player titik menyerang ini kan yang dieksekusinya. Nah, komputer melakukan dispatch nih atau memeriksa secara cepat untuk mendeteksi, oh, si si Luisa ini lagi memegang panah elf gitu. Nah, berarti kita kita harus lompat nih. Kita harus lompat dan berputar fungsi dengan menggunakan milik kelas panah, bukan kelas pedang lagi gitu. Jadi dia ini adalah di proses di balik komputer ini yaitu memilih ataupun mengarahkan fungsi yang mana yang dia itu lagi aktif lagi objeknya itu sedang aktif. Jadi dia tuh memilih di saat objek yang itu tuh sedang aktif gitu. Nah, jadi di sini pertama tuh kita tuh membuatkan kan kita punya 4 file nih. Nah, kita udah menjelaskan secara apa ya secara mendasarkan. Nah, jadi di sini kan kita buat 4 file. Jadi file pertama itu ada di kelas vitalitas. Nah, jadi kelas vitalitas ini dia itu adalah kayak health gitu. Jadi kan kalau kita buat game tentu ada health kan. Kan ada nama, ada senjata, ada heal, dia tuh nge-heal gitu. Jadi sini kita buat fungsinya itu BPM underscore awal BPM ini beats per minute. Nah, itu tuh kayak apa namanya tuh detak jantung per menitnya gitu loh. Nah, di sini ada kondisi kesehatannya. Nah, di sini kita buat kayak yang biasa ya. Nah, ini nih komposisi nih. Kayak seperti yang udah saya jelaskan ini adalah salah satu komposisi. Nah, jadi kan kita udah buat nih. Abis itu yang kedua baru kita buat fungsinya itu cek vitalitasnya gitu. Nah, kita kan terdapat kelas kelas vitalitas dan kelas vitalitas ini terdiri dari dev init, ini BPM awal, kondisi kesehatan, dev check underscore vitalitas. Kelas ini nih memiliki fungsi cek ini kan. Nah, jadi dia tuh gunanya untuk mengembalikan string informasi status karakternya gitu. Nah, ini adalah file pertamanya. Ya, jadi file keduanya itu senjata.py. Ini ada salah satu contoh polymorphism. Nah, jadi yang kedua ini kan kita pakai kan kita buat senjata. Nah, di sini saya buat senjatanya itu pedang dan panah. Jadi kita ada buat 2 senjata. Senjata kelas pedang ini kita buat namanya itu pedang ini. Bisa kita ganti juga. Kelas panah itu kita buat panah ini. Tentu kalau pedang itu kan pakai senjata jarak dekat dong ya kan. Jadi kita buat di sini nanti senjata jarak dekat dan ini senjata jarak jauhnya. Nah, kedua file ini kan menghasilkan menyiapkan 2 jenis kelas senjata, ya kan? Nah, itu tadi pedang dan panahnya. Di sini kita perhatikan, kedua kelas ini kan memiliki nama fungsi yang sama persis, yaitu gunakan. Nah, gunakan. Kesamaan nama fungsi ini yang menjadi syarat nantinya untuk memicu perilaku polymorphism nanti. Nah, polymorphism. Nanti ini bakal kita panggil di bagian sini. Yang ini dia menyerang ini nih. Selanjutnya ada kelas hero. Ini yang tadi sudah kita jelaskan secara singkat juga, itu ada komposisi, scoping, dynamic typing, dan delegasi. Nah, di sini kan ada 4 nih, ada 4 konsep tuh. Yang tadi kan ada komposisi tadi itu dia tuh apa namanya tuh kelas
ada kelas induk dan anak, dimana kalau kelas anak itu hancur dan kelas induknya itu otomatis hancur. Nah, jadi kalau dihapus, dihapus objek hero-nya, dihapus dari memori, objek vitalitasnya pun ikut terhapus dia. Terus, di sini kan ada juga nih dynamic typing. Seperti yang kita jelaskan tadi kan, di awal game kan kita buat variabel ini, kita style dulu menjadi kosong, yaitu non kita pakai. Nah, jadi karena hero memulai game, dia kan mulai game dengan tangan kosong. Nah, jadi makanya kita buat sini non. Jadi, eh, kita memungkinkan variabel ini nantinya berubah tipe data dari non menjadi objek senjata pada saat game berjalan. Jadi berawal dia tuh nggak pegang senjata apapun, makanya dia pakai non dulu. Nanti bakal berakhir dia, bukan berakhir, dia bakal eh, berjalan perlahan akan memegang senjata. Maka kita pakai non dulu. Seperti yang dinamik penjelasan dinamik typing sudah saya jelaskan tadi. Nah, habis itu selanjutnya kita ada loss coupling. Nah, loss coupling ini kayak yang udah saya jelaskan kan, dia bagian ini nih, bagian ganti underscore senjata itu kan. Nah, fungsi ini kan tadi kayak saya jelaskan tuh fleksibel. Nah, karena bisa menerima objek senjata apapun tanpa mengunci tipe datanya secara kaku ataupun ya secara kaku gitu. Delegasi, delegasi ini, delegasi ini terjadi di dalam menyerang. Nah, di dalam menyerang ini, delegasi itu di dalam menyerang. Nah, di bagian self titik senjata underscore aktif, titik gunakan self senjata underscore aktif, titik gunakan self titik nama. Di sini Kalsaro tidak memprogram sendiri aksi serangannya itu, melainkan dia mendelegasikan atau mengoper tugas menyerangnya kepada fungsi gunakan. Jadi dia pakai fungsi yang lebih ahli gitu, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, terakhir kita pakai my.p. Vitalitas yang pertama, senjata kedua, hero ketiga, main.p yang terakhir. Jadi main.p ini berfungsi sebagai pusat eksekusi kita. Di sini kita bakal mengeksekusi semua 3 file itu menjadi di bagian main.p. Nah, di sini nanti kita bakal meraninkannya. Kita akan menjalankannya di bagian sini. Kita membuat objek hero nih. Di sini kan benar-benar bisa. Nah, di sini nanti terakhirnya akan menghasilkan apa nanti kan kita tengok dia bakal menghasilkan apa kan nanti. Nah, jadi ada kan polymorphic behavior. Gimana sih cara bilangnya? Pokoknya itulah. Maaf kalau salah penyebutannya. Dan dynamic dispatch kan. Nah, pada kode fungsi player titik menyerang ini dipanggil sebanyak kan 3 kalinya. 1, 2, 3 kan. Nah, berkali-kali kan, berturut-turut lah. Namun hasil yang dilahirkan berbeda-beda. Nah, jadi nih, ini kita jalankan ya. Nah, dapatlah kita ini kan. Jadi, yang pertama ini kita kan player titik menyerang yang pertama itu tuh dia memukul dengan tangan kosong. Jadi, kita nggak pakai senjata kan, karena kan dia dengan tangan kosong. Jadi kita cukup pakai player titik menyerang. Tapi kalau misalkan nih dia tuh nggak mau kan, mau misalkan dia pakai, nggak usah lah, nantilah kita ubah. Nah, selanjutnya itu kita pakai lagi player titik ganti underscore senjata pedang, kita ubah jadi pedang, maka disini menghasilkan bisa menggunakan pedang summer menembus dengan jarak dekat kan. Jangan lupa pakai player titik menyerangnya. Jadi yang selanjutnya itu pakai panah kan. Nah, mengeluarkan ini. Jadi kalau misalkan kita mau pakai senjata, sebelum kita pakai player titik menyerang, kita harus pakai ganti underscore senjatanya ini. Kita panggil si senjatanya ini, itu misal kayak pedang, bisa pedang. Makanya dia bakal menghasilkan seperti ini. Jadi satu kata perintah menyerang ini menghasilkan banyak perilaku.
inilah yang bakal disebut bukan, inilah yang disebut dengan polymorphic behavior. Gak tahu sih cara bacanya, tapi kayak gitu. Itulah yang disebut itu polymorphic behavior. Adalah yang disebut dengan polymorphic, gimana sih tulisannya? Polymorphic behavior. Oh. Nah, jadi dia memiliki tiga player titik menyerang kan. Dia memiliki tiga berturut-turut. Nah, perintah player titik menyerang ini kan dia berturut-turut dipanggilkan. Nah, dia itu menghasilkan banyak perilaku yang disebut dengan ini dia, yang disebut dengan ini. Nah, itulah. Nah, ini terjadi karena di balik komputer ini, komputer, ada maksud tuh di balik kode di dalam komputer ini, eh komputer ini melakukan rancangan atau mekanisme dispatch, yaitu mendeteksi secara real time objek yang apa yang sedang dipegang si Luisa ini, si MC. Nah, jadi lalu dia tuh mengarahkan perintah ke kelas yang tepat. Nah, seperti itu. Itulah gunanya si dispatch ini. Jadi dia tuh mencari tahu yang mana yang si Luisa ini sedang berjalan itunya objeknya. Dia tuh mendeteksi secara real time objek yang sedang dipegang si Luisa ini apa gitu. Lalu dia mengarahkan perintah ke kelas yang tepat, maka dia menghasilkan ini. Dapatlah dia status vital 80 ppm, kondisi fisiknya itu sehat. Yang pertama dia memukul dengan tangan kosong, yang kedua dia menggunakan pedang, ya, ketiga dia menggunakan panah. Nah, inilah hasil dari terminal codingan mini kita. Oke, jadi nah di sini kan ada nah di sini kan ada nih nama underscore hero kan. Nah, di sini nih fungsi gunakan self nama underscore hero nih dia tuh membutuhkan nama. Jadi di file hero.py ini saat pahlawan menyerang dia memanggil gunakan self nama kan, gunakan self titik nama. Nah, artinya Luisanya mengirimkan namanya sendiri ke objek pedang ataupun ke objek si panah agar pedang atau panah itu bisa menyebut nama Luisa menggunakan pedang atau menggunakan panah gitu. Jadi kalau misal kita nggak pakai apa ya, kita nggak pakai si self si self kita nggak pakai nama underscore hero, dia nggak akan ada, dia nggak akan muncul si nama Luisa ini. Nah, makanya kita menggunakan nama underscore hero untuk memunculkan si nama Luisa ini gitu. Untuk memunculkan Luisa menggunakan titik-titik. Jadi kan kalau di sini kan kita lihat kan vitalitasnya di sini kondisinya sehat kan. Nah, di sini kondisi fisiknya kan sehat nih. Nah, ini bisa kita ubah juga nih. Nah, di sini kan dia sehat nih 80. Kita bisa pakai juga nih dia jadi 110. Di sini kita buat dalam, berarti kalau 110 berarti dia kritis. 110 atau berapa ya? Ya, kita buat deh 110. Nah, habis itu terakhir kalau kita buat di sini dia di sini dia kritis. Nah, kritis
kritis dan kurang terluka. Nah, di sini kita lihat ya. Tadi kan kalau misalkan 80 dia kan sehat. Sekarang kita buat coba dia si Luisa ini kritis gitu. Bisa nggak ya? Nah, dapatlah dia status vitalnya itu 110 ppm dalam kondisi kritis ataupun terluka. Nah, seperti itulah penjelasan materi-materi dari saya serta codingan kecil, codingan mini game ini yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.